Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini saya Indatul Mahmuda dari BKI 5B akan memaparkan materi mengenai penyuluhan agama dalam membangun keluarga sakinah. Baik, langsung saja kepada pengertian keluarga sakinah. Menurut Kaidah Bahasa Indonesia, sakinah itu artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Bila diartikan dengan kata keluarga, artinya keluarga sakinah itu adalah keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram, juga kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Kemudian keluarga sakinah ini juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Nah, menurut pandangan orang-orang barat, keluarga bahagia itu atau keluarga sejahtera itu adalah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Artinya mereka menikmati limpahan kekayaan materialnya. Nah, kemudian pandangan ini berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Haji Muhammad Ali, asas kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam ini terletak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat 8 yang artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepadanya. Kemudian keluarga sakinah ini yaitu kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal, yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebendaan bukanlah sebuah ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara barat tadi. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri keluarga sakinah. Pada dasarnya, keluarga sakinah itu sulit diukur karena merupakan salah satu hal yang abstrak dan hanya bisa ditentukan oleh pasangan yang sudah berumah tangga. Namun, ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu 1. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini merupakan asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah, yaitu rumah tangganya dibina atas landasan takwa dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dan bukan hanya atas dasar cinta semata-mata. Ini menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua yaitu rumah tangga berasaskan kasih sayang, mawaddah warohmah. Nah, tanpa al-mawaddah dan ar-rohmah, masyarakat itu tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, terutamanya dalam hubungan kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang muncul dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai, dan tolong-menolong. Nah, jika tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaannya pun hanya akan menjadi angan-angan saja. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui peraturan berumah tangga. Nah, setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya, yang mana
seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Nah, anak pula wajib taat kepada orang tuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula dengan peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga itu dapat menjadi keluarga yang sakinah. Kemudian yang keempat, yaitu ada menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak. Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan, tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Yang kelima yaitu menjaga hubungan kerabat dan ipar. Antara tujuan ikatan perkawinan ini ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak, termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian itu timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan iparnya. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri keluarga sakinah, kemudian bagaimana sih cara membangun keluarga sakinah? Nah, ada beberapa cara untuk membangun keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Yaitu 1. Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat. Ini supaya terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri itu harus tepat. Di antara kriteria tersebut misalnya beragama Islam dan soleh maupun solehah, berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan santun, dan bertutur kata yang baik, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga, terkhusus untuk suami. Begitu. Yang kedua, yaitu dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah ini adalah jenis cinta yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah itu jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Nah, rasa damai dan tentram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yaitu bersih lahir dan batin, tentram, damai, dan penuh hiasan ibadah. Kemudian yang ketiga, yaitu saling mengerti antara suami istri. Nah, seorang suami dan istri itu harus tahu latar belakang pribadi masing-masing, karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing itu adalah sebuah dasar untuk menjalin komunikasinya masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Nah, banyak keluarga hancur disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istrinya. Seorang suami atau istri
hendaknya mengetahui hal-hal sebagai berikut ini. 1. Yaitu perjalanan hidup masing-masing. Yang kedua, adat istiadat daerah masing-masing jika suami istri berbeda suku atau daerah. Kemudian yang ketiga, kebiasaan masing-masing. Yang keempat, selera, kesukaan atau hobi. Yang kelima, pendidikan. Dan yang keenam yaitu karakter atau sikap pribadi secara proporsional, baik dari masing-masing maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman, ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang keempat yaitu ada saling menerima, menghargai, dan mempercayai. Suami istri itu harus saling menerima satu sama lain. Karena suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah jika suami suka warna merah, si istri suka warna putih. Tidak perlu ada penolakan. Dengan keridoan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya. Kemudian seorang suami atau istri itu hendaknya saling menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, bakat dan keinginan masing-masing, menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai itu sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami istri. Kemudian ada saling mempercayai. Dalam rumah tangga, seorang istri harus percaya kepada suaminya. Begitu pula dengan suami terhadap istrinya. Ketika ia sedang berada di luar rumah. Nah, jika di antara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang diharapkan, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi, jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat. Serta hal ini merupakan salah satu amanah dari Allah SWT. Selanjutnya yang kelima yaitu suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing. Nah, suami itu mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tetapi di samping itu, ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga. Nah, menikah bukan hanya masalah mampu mencari uang, walaupun ini juga penting, tapi bukan salah satu yang terpenting. Suami bekerja keras membanting tulang, memeras keringat untuk mencari rezeki yang halal, tetapi ternyata tidak mampu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Istri mempunyai kewajiban taat kepada suaminya, mendidik anak dan menjaga kehormatannya, baik itu dengan jilbab, terus dari kholwat, terus tabarruj dan lain-lain. Ketaatan yang dituntut bagi seorang istri bukannya tanpa alasan. Suami sebagai pimpinan bertanggung jawab langsung menghidupi keluarga, melindungi keluarga, dan menjaga keselamatan mereka lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ketaatan seorang istri kepada suami dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan menuju surga di dunia dan akhirat. Istri boleh membangkang kepada suaminya jika perintah suaminya bertentangan dengan hukum syara'. Misal disuruh berjudi, dilarang berjilbab, dan lain-lain. Kemudian yang keenam yaitu suami istri harus menghindari pertikaian. Nah, pertikaian atau pertengkaran adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga. Bahkan apabila pertengkaran tersebut terus berlangsung, maka akan dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri
harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertengkaran, karena suami dan istri adalah faktor utama dalam menentukan kondisi keluarga. Selanjutnya yaitu hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam 3 hal tersebut. Jika istri mempunyai satu kekurangan, suami tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter. Begitupun sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami. Suami juga harus tampil membanggakan istri. Jangan terbalik, di luaran tampil menarik untuk orang banyak, tapi di rumah malah terlihat menyebalkan. Kemudian ada suami istri harus senantiasa menjaga makanan yang halal. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga. Nah, ini juga semakna dengan makanan, rumah, mobil, pakaian, dan lain-lainnya. Kemudian ada suami istri harus menjaga akidah yang benar. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic, dan yang lainnya. Bimbingan dukun dan sebangsanya itu bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal. Nah, membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat-sangat sulit. Akan tetapi, jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah, seperti yang telah saya sebutkan, insya Allah, cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syariat Islam yang disebutkan dengan rumahku adalah surgaku itu akan terwujud. Kesimpulannya, keluarga ini menjadi salah satu institusi sosial karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah juga masyarakat. Begitu pentingnya keluarga dalam menentukan kualitas masyarakat, sehingga dalam pembentukan sebuah keluarga harus benar-benar mengetahui pilar-pilar membangun sebuah keluarga. Mewujudkan keluarga sakinah itu adalah dambaan atau harapan setiap manusia. Keluarga sakinah yaitu kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Membangun keluarga sakinah itu tidak mudah. Banyak yang mengalami kesulitan. Pada dasarnya, mereka yang harus mengetahui konsep cara-cara membangun keluarga sakinah seperti yang telah tadi dipaparkan. Baik, cukup sekian pemaparan materi mengenai penyuluhan agama terkait membangun keluarga sakinah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.